Putar ya. Oke, selamat sore ya teman-teman ya. Terima kasih atas kedatangannya pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan membahas masih seputar terkait akuntansi forensik dan audit investigasi ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih berfokus terkait bagaimana sih kita bisa mengupas dan mencegah dari adanya kejahatan keuangan. Next. Oke, get to know me sedikit ya. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas 11 Maret dengan prodi akuntansi transfer dan saya telah lulus pada Universitas Diponegoro tahun lalu di prodi D3 Perpajakan. I have an experience 1+ years in accounting and full of food and beverage industry. Next. Alright, this is the outline for pembahasan kali ini ya. Yang pertama pasti itu kita akan ada penelitian. Di sini kita akan membahas mengenai pembahasan penelitian terdahulu nih. Kemudian yang kedua kita bakal membahas mengenai teori seputar dari fraud. Dan yang ketiga kita juga akan mengupas dan mencegah kejahatan keuangan sesuai dengan tema kali ini ya. Nah di sini nanti kita akan menjelaskan sedikit nih terkait audit investigasi dan bagaimana sih metodologi dari akuntansi forensik sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa mencegah kejahatan keuangan itu. Next. Oke. Jadi praktik ketidakjujuran dan penyalahgunaan keuangan oleh pengelola atau manajemen ini tuh banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga baik di sektor swasta maupun sektor publik ya atau biasa kita sebut pemerintah. Nah, ini ada peneliti terdahulu mengenai Kasum pada 2009 menyebutkan bahwa praktik manipulasi atau penipuan dan korupsi di negara-negara berkembang ini tuh sampai pada tingkat mengkhawatirkan dan serius akan menghancurkan. Nah, hal tersebut apa sih imbasnya? Imbasnya itu pada ketidakbenaran dari isi laporan keuangan yang dibuat atas pengelolaan keuangan perusahaan atau lembaga. Nah, padahal nih ya, yang kita tahu laporan keuangan atau financial statement ini kan merupakan informasi akuntansi salah satu media yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan lembaga sebagai dasar pengambilan dari keputusan. Nah, ada lagi penelitian terdahulu lagi yaitu penelitian dari the Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau biasa disebut COSO. Ini tuh dalam kurun waktu 98 sampai 2007 menemukan terjadinya praktik kecurangan atau fraud dalam pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan publik di Amerika Serikat yang membawa dampak negatif terhadap investor dan pemerintah. Next. Oke, demikian juga ya ada kasus dari Enron Arthur, World Fund Global Crossing Quest, yang lainnya itu di mana memberi dampak kerugian pada stakeholder nih, khususnya dan perekonomian pada umumnya serta membawa konsekuensi yuridis pada pelakunya. Nah, ini juga ada penelitian terdahulu di mana pada tahun 2006 nih terungkap bahwa kasus penggelapan LC pada Bank BNI yang dilakukan oleh Andrian Waworuntu. Nah, ini tuh senilai 1,3 triliun. Gede ya teman-teman ya. Nah, pusat pelaporan dan analisis transaksi atau PPACT itu tuh berhasil membuktikan di pengadilan praktek kecurangan tersebut. Nah, sementara untuk kasus Bank Bali sendiri ini berhasil dibongkar oleh salah satu kantor akuntan publik yang merupakan salah satu Big Four ya, yaitu PwC. Nah, perkembangan teknologi ini juga berdampak pada praktik kecurangan nih yang semakin variatif dan canggih. Praktek ketidakjujuran atas kecurangan ini tuh menyesuaikan dan mengikuti perkembangan. Nah, terjadi di lingkungan digital melalui komputer atau teknologi informasi dengan bermacam bentuknya pastinya ya. Contohnya apa? Misalnya ini di sektor perbankan. Menurut catatan BI sendiri, pada bulan Mei tahun 2020 banyak terjadi kecurangan ya, terutama pencurian identitas
dan card not present atau CNP dengan kerugian dialami oleh penerbit itu mencapai 1,14 miliar dan 545 juta. Nah, maka dari itu demikian juga kasus pencucian uang atau money laundering atas korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah telah berhasil dibongkar. Next. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke what is fraud, gitu ya, terungkapnya kasus-kasus ketidakjujuran atau kecurangan yang disengaja dan penyalahgunaan keuangan yang membawa pelakunya itu dijerat hukum telah mengenalkan kepada publik istilah dari audit forensik ya. Salah satu teknik pemeriksaan atau audit yang mendalam dan akurat, investigatif analitis dengan keahlian lebih khusus bagi praktisinya, baik dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, atau metode-metode kuantitatif lainnya, bidang hukum, keterampilan investigatif, dan pengumpulan bukti, menganalisis dan mengevaluasi materi, serta menerjemahkan dan mengkomunikasikan hasil temuannya itu ya. Oke. What is fraud ya? Istilah fraud ini itu dapat dimaknai sebagai serangkaian perbuatan yang melawan hukum atau illegal act. Nah, yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain. Perbuatan yang merugikan tersebut itu tuh bisa berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita kenal sebagai KKN ya. Nah, kecurangan, penyelewengan, pencurian, ataupun manipulasi, penggelapan, penipuan, bisa juga dalam bentuk salah saji ya. Nah, perbuatan tersebut itu secara keseluruhan merupakan perbuatan yang menyimpang etika dan kepatuhan atau abuse. Nah, istilah dari kecurangan tersebut itu digunakan sebagai perbuatan penyelewengan yang termasuk nih, pertama, adanya kecurangan yang melibatkan perlakuan penipuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang tidak adil atau ilegal. Kemudian yang kedua, ada pernyataan salah yang disengaja dalam menghilangkan suatu jumlah atau mengungkapkan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan suatu entitas. Kemudian yang ketiga ini adanya pencurian atau theft. Apakah disertai dengan pernyataan salah dari catatan akuntansi atau laporan keuangan. Next. Oke, ini kita akan bahas sedikit ya terkait internal fraud pada sektor dari corporate. Nah, ini ada menurut LIS pada tahun 2012, Head of Corporation Governance of CIMA, ini tuh menyebutkan bahwa contoh modus internal fraud yang sering terjadi pada perusahaan atau lembaga institusi ini ada 4 ya. Yang pertama ada modus fraud pada kas atau biasa dibilang penyalahgunaan aset. Nah, seperti apa sih contohnya? Bisa mencuri dari petty cash, bisa mengambil uang dari kasir, skimming, bahkan skimming uang tunai nih sebelum pendapatan rekaman atau piutang, atau mengecilkan penjualan atau piutang. Nah, kemudian mencuri kas atau cek masuk dengan mengalihkan ke rekening pribadi. Kemudian ada membuat tagihan atau invoice palsu, di mana seolah-olah itu datang dari vendor dengan slip penerimaan barang yang juga palsu pastinya ya. Ada pencurian cek perusahaan, pemalsuan cek perusahaan, menyetorkan cek ke rekening pihak ketiga tanpa persetujuan dari manajemen perusahaan. Kemudian ada check kiting, atau yang bisa dibilang itu penipuan menggunakan 2 rekening deposito untuk menarik uang secara tidak sah dari bank. Kemudian bisa dengan mencuri identity dan password yang bukan kewenangannya untuk melakukan transaksi internet banking secara tidak sah. Kemudian yang kedua, apa modusnya? Yang kedua ini ada modus fraud dari persediaan barang dan aktivitas tetap ya. Contohnya seperti apa? Bisa nih mencuri persediaan, kemudian membuat memo debit untuk persediaan dan kemudian mengeluarkan persediaan. Dan bisa juga dalam bentuk mengeluarkan persediaan dari gudang melebihi dari packing list atau surat jalan ya. Kemudian bisa dengan menggunakan perangkat kerja portable seperti apa? Kamera misal, scanner, keyboard, dan lain sebagainya. Dan juga bisa dalam bentuk mencuri informasi tentang pelanggan yang bersifat rahasia dan dijual kepada pesaing. Nah, ada contoh yang ketiga, ini modus dari fraud pada proses pembelian.
Gimana sih contohnya? Misal, mengubah purchase request atau purchase order yang sah. Kemudian bisa juga bentuk menyalin atau memalsukan tanda tangan approval dari atasan, kemudian memalsukan kelengkapan dokumen tagihan, menyalin atau memalsukan tanda tangan otorisasi pembayaran, mengajukan faktur pembayaran palsu dari pemasok fiktif ya. Kemudian bisa dalam bentuk mengubah termin pembayaran yang sah tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, next ada contoh modus dari fraud dalam bentuk penggajian. Misal, kita itu memasukkan nama dan identitas karyawan fiktif, memasukkan atau mengubah jam hari kerja pegawai, memasukkan informasi lembur fiktif, dan lain sebagainya. Kemudian ada next. Nah, sebelum kita masuk ke earning management, ini juga ada modus fraud dalam laporan keuangan ya. Tadi slide sebelumnya itu bisa dalam bentuk mengakui pendapatan terlalu besar atau kecil dengan sengaja, kemudian tidak melakukan tutup buku akhir periode untuk melakukan perubahan tanpa penyesuaian dengan sengaja, kemudian bisa dengan menaikkan nilai penjualan menjelang tutup buku dan disesuaikan setelah periode berlalu. Nah, untuk modus dari KKN nih, contohnya apa? Ini tuh bisa dengan memberi perlakuan istimewa kepada pelanggan atau vendor untuk mendapatkan balas jasa. Kemudian ada kolusi dengan pelanggan atau vendor, dan ada menerima suap dari vendor atau perlakuan istimewa yang diberikan dan menerima suap atas pemberian kontrak. Oke, next kita masuk pada manajemen laba ya, atau earning management. Nah, di antara bentuk ketidakjujuran tadi dalam penyajian laporan keuangan, sebagaimana disebutkan oleh Les ya tadi ya, ada 6 contoh modus. Dalam laporan keuangan itu tuh ada praktik dari manajemen laba. Apa sih manajemen laba itu? Jadi gini, manajemen laba menurut Skipper dalam Sulistyanto 2008 ini merupakan contoh tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi ya. Nah, meskipun tidak termasuk kategori dalam penyalahgunaan keuangan secara langsung, next. Nah, ini manajemen laba itu tuh khususnya manajemen laba oportunistik ya. Itu tuh masuk kategori penyimpangan atau fraud dan mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan yang disajikan. Manajemen praktik laba sering terjadi di sektor korporat. Next. Oke. Sebelum kita masuk ke money laundering, kita masih membahas sedikit ya terkait manajemen laba. Jadi gini, hasil penelitian terdahulu dari Fitriasari pada tahun 2007 menunjukkan bahwa semua perusahaan yang dijadikan sampel itu tuh cenderung melakukan praktik manajemen laba ke arah oportunistik. Nah, sebabnya apa? Nah, hal ini disebabkan karena manajemen itu lebih mengetahui kondisi di dalam perusahaan dan manajemen adalah pihak yang menyusun laba. Praktik ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada perusahaan-perusahaan yang dimulai dengan prinsip syariah. Nah, ada juga nih penelitian terdahulu dari Sutrisno pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa manajemen perusahaan yang dalam operasionalnya itu dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index ya, itu tuh diindikasikan masih melakukan praktik manajemen laba. Oke, kita masuk ke money laundering sekarang. Apa itu money laundering ya? Jadi menurut Olive dan Smith pada tahun 2004, dalam artikelnya itu menyebutkan bahwa money laundering atau biasa disebut pencucian uang itu dapat didefinisikan sebagai proses di mana uang yang diperoleh secara ilegal, misalnya dari korupsi, perdagangan narkoba, kegiatan teroris, penyuapan atau kejahatan serius lainnya, ini tuh diberi penampilan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Nah, meskipun tujuan dasar dari pencucian uang saat ini tidak berbeda dibandingkan dari dekade yang lainnya, namun pencucian uang yang sekarang itu terjadi dalam lingkungan global berteknologi tinggi ya. Teknik dan cara yang digunakan pun otomatis lebih canggih. Next. Nah,
kejahatan keuangan ini itu tuh menurut Hussein pada 2004 marak di berbagai negara. Didorongnya itu antara lain yang pertama globalisasi dan teknologi, yang kedua ketentuan rahasia dana penyimpanan dana secara anonim, dan yang ketiga ada kerahasiaan hubungan antara lawyer dan klien dan antara akuntan kliennya. Next. Next, oke. Kita masuk ke ini ya, mengupas kejahatan keuangan. Jadi gini, audit forensik itu kan merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, audit maupun bidang hukum atau perundangan dengan harapan nih bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung dari proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Nah, menurut Sudeva pada 2004 ini kan menyimpulkan bahwa audit forensik ini menggabungkan legalitas di samping teknik kepatutan ya, keteraturan, investigasi, dan audit keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah nilai bisnis yang sesungguhnya telah tercermin dalam laporan keuangan dan apakah ada praktik penipuan yang telah terjadi. Next. Oke, next. Nah, audit forensik ini itu dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan keahlian dalam proses legal, pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi. Nah, audit forensik yang sebelumnya itu dikenal dengan akuntansi forensik mengandung makna antara lain itu yang berkenaan dengan pengadilan. Selain itu juga sesuatu yang berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada permasalahan hukum. Nah, audit investigasi mendahului forensik secara kontekstual ya. Perlu ditingkatkan pemahaman yang maknanya merupakan audit yang bersifat khusus, utamanya yang ditujukan untuk mengungkapkan kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan-penyimpangan yang memiliki indikasi dari KKN. Audit investigasi itu merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan atau fraud. Next. Oke. Ini audit forensik ini jadi apa toh? Audit forensik ini merupakan suatu metodologi dan pendekatan khusus ya dalam menelisik kecurangan, fraud atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi tersebut tadi ya. Next. Oke. Upaya dari penajaman atas permasalahan dari audit investigasi ini melalui teknologi forensik, terutama untuk menguji bahan bukti audit yang bersifat khusus, utamanya yang ditujukan untuk mengungkapkan kasus-kasus atau kecurangan maupun penyimpangan yang memiliki indikasi merugikan keuangan negara. Modus operandi pihak yang terlibat, peraturan perundang-undangan yang ditangani, kapan terjadinya kejadiannya, lokasi kejadian, kerugian yang ditimbulkan, dan alat bukti perkara sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan lain sebagainya yang harus dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan atau BAPK dari pihak yang terkait dengan kejadian perkara yang dimaksud. Next. Oke, jadi secara normatif auditor itu dibebani tuntutan loh teman-teman untuk dapat memperoleh bukti dan alat bukti yang dapat mengungkap adanya tindak pidana fraud. Nah, selain itu, alat bukti hasil audit forensik ini dimaksud untuk digunakan oleh aparat penegak hukumnya atau APH untuk dikembangkan menjadi alat bukti yang sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, seperti tersebut pada uraian di atas, uraian tadi yang maksudnya ya, dalam rangka mendukung litigasi peradilan, alat bukti yang cukup dikembangkan tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang merupakan tanggung jawab auditor dalam upaya pembuktian sampai menemukan alat bukti sesuai dari ketentuan. Nah, dalam praktik money laundering sendiri, akuntansi forensik serta keahlian audit itu diperlukan nih untuk membantu dalam memerangi kejahatan ini.
Nah, pengembangan kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mencegah pencucian uang plus kemampuan akuntan dan keahliannya. Next. Oke, kita masuk pada metodologi akuntansi forensik ya. Jadi gini, perbedaan utama antara akuntansi forensik dengan akuntansi maupun audit konvensional itu tuh lebih terletak pada mindset nih atau kerangka berpikirnya. Nah, metodologi kedua jenis akuntansi tersebut sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Namun akuntansi forensik ini lebih menekankan pada keanehan atau exception, editis, dan irregularities dan pola tindakan atau patterns of conduct daripada kesalahan atau errors dan keteledoran atau omission seperti pada audit umumnya. Nah, prosedur utamanya apa? Nah, prosedur utama dalam akuntansi forensik ini menekankan pada analytical review dan teknik wawancara yang mendalam, in-depth interview ya, walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi, dan lain sebagainya. Next. Nah, agar dapat membongkar nih terjadinya fraud atau kecurangan, maka seseorang akuntan forensik ini harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat ya, pengenaan perilaku manusia dan organisasi atau human and organization behavior, itu tuh pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan atau insentif, pressure, attitudes, rationalization, opportunities, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, standar bukti keuangan dan bukti hukum, pengetahuan tentang kriminologi dan victimologi atau profiling, pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri things as a theft. Oke, untuk mencegah kejahatan keuangan ya, berdasarkan teori keagenan nih, oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya, mohon maaf. Jadi gini, mencegah kejahatan keuangan. Audit forensik ini tuh dapat berperan mencegah timbulnya kejahatan keuangan meskipun dalam peran yang tidak langsung. Audit forensik ini di samping dapat mengungkapkan terjadinya praktik penyalahgunaan dan kecurangan, yaitu juga dapat memberi efek jerah bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan audit forensik ini berperan besar membongkar tingkat kejahatan keuangan tersebut untuk selanjutnya diproses secara hukum sehingga pihak-pihak yang berencana melakukan penyimpangan atau kejahatan itu tuh akan berpikir ulang dan mengevaluasi rencana jahatnya untuk kemudian membatalkan. Next. Oke, so kesimpulannya apa sih dari yang tadi kita sudah bahas ya? Jadi gini, praktek penyimpangan dan kecurangan ini tuh dapat terjadi di semua sektor, baik publik maupun swasta, even maupun pemerintah ya. Dapat terjadi di semua jenis perusahaan dan lembaga atau instansi pemerintahan juga. Nah, bentuknya ini pun bermacam-macam, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mencegah penyimpangan dan kecurangan di samping, itu tuh dengan menerapkan praktek dari good corporate governance. Apa sih good corporate governance? Kita akan bahas lebih dalam di webinar selanjutnya ya. Nah, audit forensik dapat berperan di dalamnya. Nah, karena di samping mengungkap terjadinya praktik penyalahgunaan dan kecurangan, audit forensik ini juga dapat memberi efek jerah bagi pelakunya. Next. Oke, kita sudah berada pada penghujung acara ini ya. Terima kasih atas teman-teman atas kehadirannya pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Saya akan membuka kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. Oke, ini sudah ada 2 orang ya yang raise hand.
Saya akan beri kesempatan terlebih dahulu kepada yang pertama tadi Raisen Mbak Laili ya. Silakan untuk Mbak Laili untuk bertanya. Ya Kak, selamat sore sebelumnya. Saya Laili Fitriani, izin bertanya. Bagaimana kita dapat mendeteksi dan mencegah fraud sejak awal? Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai aktivitas pengendalian utama? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Laili. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Nanti akan saya jawab semuanya pada akhir. Silakan untuk Mbak Jani Iriani. Mbak Jani, saya persilakan. Mungkin ini ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya, Mbak Laili. Tadi bertanya terkait, boleh diulang sekali lagi Mbak Laili, mohon maaf. Oke. Oke, Mbak Laili sudah menghubungi saya ya. Pertanyaannya terkait bagaimana sih kita dapat mendeteksi dan mencegah fraud sejak awal. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai aktivitas pengendalian utama ya. Oke. Jadi terkait bagaimana kita dapat mendeteksi dan mencegah fraud sejak awal, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai aktivitas dari pengendalian utama. Jadi gini, kita itu dapat mendeteksi tindak kecurangan ini sejak awal dengan melakukan kontrol dokumen dan pencatatan. Sedangkan pencegahan itu dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik untuk aktivitas pengendalian utama. Ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama yaitu pemisahan tugas dan wewenang nih. Nah, kita itu bisa melakukan sistem otorisasi pemeriksaan independen serta kita juga bisa melakukan pengamanan fisik dokumen pencatatan. Berikut jawaban dari saya. Terima kasih Mbak Laili atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Tadi ada Mbak Jani Iriani sempat untuk raise hand. Saya kasih kesempatan untuk Mbak Jani Iriani bertanya, silakan. Perkenalkan, saya Jani Iriani Sutarjo ingin izin bertanya. Hanya saja perbankan. Nah, bagaimana kita bisa tahu kejahatan keuangan dengan bisnis kita kemudian? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jani Iriani atas pertanyaannya. Jadi nggak apa-apa ya, bertanyaannya ini hanya terkait perbankan. Mbak Jani itu bertanya bagaimana sih kita itu bisa tahu bagaimana hubungan dari kejahatan keuangan dengan bisnis kita. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, di saat dunia menjadi semakin terhubung dan maju secara teknologi, terdapat peningkatan peluang dalam penyalahgunaan sistem keuangan. Nah, pertahanan utama untuk melawan pencucian uang adalah bisa dilakukan dengan mencegah pembukaan rekening mungkin ya dengan menggunakan identitas palsu. Nah, kami pun pihak-pihak perbankan ya biasanya itu terkadang juga perlu untuk memverifikasi asal dana sebagai bagian dari upaya untuk melacak absahan dana dari nasabahnya. Nah, pelaku kejahatan akan mencoba untuk tampil sebagai warga negara atau perusahaan yang taat hukum. Oleh karena itu, pihak perbankan itu perlu nih untuk meminta bukti dokumen dari semua nasabah sehingga nantinya itu dapat sepenuhnya melindungi mereka dan rekening-rekening mereka. Oke, terima kasih. Berikut jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan tadi ya dari sesi pada hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih atas teman-teman telah berpartisipasi pada webinar kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Dan sampai bertemu kembali pada webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.